Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zuhad. Di sini di video tutorial ke-7, saya akan menjelaskan tentang getting data from user. Nah, di sini ada tentang getting data from users, itu lanjutan dari materi sebelumnya di mana kita sudah mengenal di jauh. Yang pertama ada membuat form. Jadi Yi sendiri juga menyediakan form meskipun tidak seluas framework-framework yang lainnya, namun juga cukup memudahkan untuk membuat form-form yang ada. Jadi kita harus menuruti peraturannya Yi untuk beberapa tampilan ataupun beberapa struktur. Di sini cara membuat form dalam Yi adalah melalui Yi widget, kemudian active form. Nah, banyak kasus form yang ditampilkan ke pengguna mempunyai relasi dengan model. Jadi model yang terhubung dengan tabel di database berbasis Y DB Active Record. Model yang berdiri sendiri itu berbasis Y base model, seperti model untuk login form. Semua yang berada di antara active form, begin, dan active form end pada kode PHP akan diletakkan di dalam tag HTML form pada file HTML yang di-generate. Untuk membuat elemen pada form beserta label dan validasi JavaScript-nya dapat dilakukan dengan memanggil metode active form, kemudian field. Kode PHP yang menggunakan active form field akan menghasilkan file HTML yang berisi elemen form, label, input, dan tag-tag lainnya sesuai dengan template. Nah, ini adalah contoh dari buat form itu sendiri. Ini dikontrol posisi di modelnya. Kemudian ini ada di view-nya. Nah, selanjutnya ada validasi input. Aturan dasarnya jangan percaya input dari pengguna, selalu lakukan validasi. Jadi bisa saja si pengguna ini iseng dia input SQL injection atau lain sebagainya gitu sih. Jadi input dari pengguna yang dimasukkan melalui model dapat divalidasi dengan memanggil metode base model kemudian validate. Metode di atas akan mengembalikan nilai true jika proses validasi berhasil dan akan mengembalikan pesan error jika tidak. Jika kemungkinan secara default validasi input ini dilakukan di sisi klien menggunakan JavaScript, nah ini adalah contohnya. Kemudian ada deklarasi rules, di mana untuk membuat metode base model validate dapat bekerja, Anda perlu mendeklarasikan rule untuk setiap atribut yang akan divalidasi. Jadi ketika udah manggil, kita juga harus kasih rules-nya di masing-masing form atau data yang akan di-store. Nah, metode ini harus memiliki nilai dalam bentuk array dari role-role yang dibuat. Setiap role minimal memiliki atribut di mana role tersebut diberlakukan dan tipe dari validator. Nah, ini ada keyword-nya juga for validator, contoh. Kemudian ada custom error message. Hampir semua file validator memiliki pesan errornya juga masing-masing ya. Jadi kayak contoh, bisa saja kita minta username-nya itu harus dalam angka semua gitu atau lain sebagainya. Jadi pesan error yang ditampilkan juga harus kita customisasi agar tidak membingungkan si user atau nilai terlalu besar, terlalu kecil gitu. Kemudian ada conditional validation, di mana validasi juga dapat diberlakukan hanya jika kondisi tertentu terpenuhi. Jadi range gitu antara A dan B. Jadi kayak misalnya hanya bisa menginputkan value jumlah pesanan, misalnya barang ya, jumlah pesanan barang jika di atas 5 atau minimal 1 lusin. Jadi kayak kelipatannya. Jadi cuma bisa diisi antara 12 sampai 24 misalnya, maksimal 2 lusin misalnya. Itu condition. Kemudian ada data filtering. Pada banyak kasus, masukan dari user harus difilter terlebih dahulu. Sebagai contoh, menghapus spasi kosong sebelum dan sesudah nama user. Nah, ini penting sih. Kemudian mengganti atribut yang kosong, tidak diisi dengan nilai tertentu. Jadi contoh, ada form yang tidak wajib untuk diisi, itu angka lebih baiknya tetap ada value-nya mungkin 0 atau lain sebagainya agar tidak menimbulkan error di kemudian hari gitu. Selanjutnya ada uploading single file. Untuk membuat form yang menerima file upload, ini ada langkah-langkahnya ya. Pertama, mengubah model agar dapat menangani file upload, kemudian membuat view yang bisa menghandle file upload, kemudian juga controllernya juga kita sesuaikan.
Nah, ini untuk modelnya contohnya seperti ini. Jadi ini menangani input image ya. Anda juga dapat memberikan validate sih untuk image-nya. Jadi hanya JPG dan GIF saja. Nah, untuk view-nya, nah ini ada contoh view-nya. Jadi kita juga harus ubah form-nya juga jadi multi-part form data. Baru kita juga ini sediakan file input nih. Function file input ini agar input filenya juga bisa. Jadi kemudian untuk controllernya kurang lebihnya jadi seperti ini. Kita bisa pakai kelas web upload file. Kemudian ketika kita untuk memvalidasi ketika update kita kan perlu apakah kolom ini nih udah ada gambarnya atau belum. Misalnya kita pakai uploaded file ini. Ada juga ya file upload file. Kemudian ada save as. Selanjutnya ada uploading multiple file. Jadi untuk membuat form mengupload beberapa file bersamaan, Anda perlu melakukan beberapa perubahan. Nah, pada modelnya ditambah properti max file itu 5 misalnya. Pada view ubah nama atribut dari model menjadi bentuk array, jadi file 1 menjadi file 1, kemudian array statement. Kemudian tambahkan properti multiple true pada method file input. Kemudian pada controller ganti method get instance menjadi ini ada ES-nya ya, instances. Gunakan for each untuk menyimpan semua file. Nah, ini beberapa contohnya ya. Ini untuk controllernya seperti ini, untuk modelnya seperti ini, kemudian di view-nya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah latihan, di mana di sini melanjutkan yang sebelum-sebelumnya juga, yang toko online kemarin-kemarin. Yang pertama ada tambahkan kemampuan untuk upload gambar pada fungsi create dan update dari item, jadi produknya ya. Oke, di sini kita coba. Ini kebetulan sudah saya kerjakan, jadi saya tunjukkan dulu aja. Oke, yang pertama kita perlu lakukan itu adalah mengupdate di modalnya ya. Jadi di modalnya saya tambahkan kemampuan untuk handle gambar itu. Sorry, sebelumnya yang saya lakukan adalah menambah ini ya kolom di pada item yaitu gambar, di mana di sini pakai varchar 255. Di sini sebenarnya database hanya untuk menyimpan nama dari gambarnya. Kemudian setelah itu kita update di modalnya untuk ditambahkan handle gambar, di mana di sini saya menambahkan ya gambar, kemudian dia bentuknya adalah file, dan ini validation-nya adalah extension-nya PNG dan JPG atau JPG. Setelah di model kita beralih ke controller. Di sana dijelaskan bahwa kita tuh bisa upload gambarnya, kita harus kasih di create atau ketika create product dan juga update. Nah, di sini fungsinya akan menjadi seperti ini ya, di mana seperti yang dijelaskan sebelumnya kita menggunakan function uploaded file, di mana di sini juga sudah saya panggil terlebih dahulu untuk uploaded file itu sendiri. Kemudian get instance model gambar. Nah, di sini juga kita cek dulu apakah udah ada gambarnya yang diinputkan itu ada, yang diupload itu ada atau tidak. Kemudian baru kita setelah dipastikan ada, baru kita proses nama gambarnya apa, kita get, kemudian function save as untuk menyimpannya dan disimpannya di mana. Oh ya, sebelumnya saya juga udah bikin folder untuk menyimpan gambarnya di dalam web ini. Nama foldernya adalah img. Jadi ini kita aliaskan ke sana. Kemudian untuk di update-nya, maka fungsinya akan seperti ini. Kurang lebihnya sama, hanya ada validasi terlebih dahulu apakah sebelumnya itu sudah ada gambarnya atau belum. Jadi makanya uploaded file, gambar, uploaded get instance-nya dipanggil di awal sebelum divalidate. Kemudian ada handlernya ketika nggak ada gambar yang diupdate ya, maka else aja, langsung gambar yang lama itu digunakan kembali. Seperti itu. Kemudian untuk di tampilan view-nya itu
itu berarti ada di item dan form. Nah, di formnya ini kita tambahkan ini teman-teman. File input seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, di mana form ini isinya adalah input file. Kita juga manggil. Nah, terus di sini kita juga menambahkan untuk tampilannya ya. Jadi setelah dia di create, dia akan memunculkan juga ya gambarnya. Jadi saya tambahkan di sini. Di sini saya panggil helper URL terlebih dahulu, kemudian saya masukkan ini tambahan untuk menampilkan gambar yang telah kita create sebelumnya. Jadi setelah kita create, gambarnya akan ada. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Coba di sini kita tambahkan produk dengan gambar terbaru, harganya 1.200.000, misal kategorinya 3, asal aja kita pilih gambar. Oke, misal gambarnya tuh topi. Open, kemudian kita save. Nah, dia akan memunculkan gambar. Nah, ini tampilan yang barusan saya tunjukkan teman-teman. Jadi di hasil editan. Maka di sini juga udah akan muncul. Ini beberapa contoh yang saya coba sih. Kemudian ada fitur update. Nah, untuk update-nya kurang lebihnya sama kan. Yang bedanya dia di sini kan posisi harusnya memang sudah ada gambarnya. Jadi fungsinya akan menjalankan pengecekan dulu apakah dia udah ada gambarnya atau belum. Baru kita dijalankan proses, kalau ada maka gambarnya akan di-replace dengan gambar yang baru. Contoh ini kita ganti jadi sepatu. Oke. Terbaru update, sekalian kita ganti aja. Save. Nah, di sini gambarnya juga udah ganti. Nah, di sini juga kita ganti, namanya juga udah ganti. Nah, jadi caranya adalah seperti itu, teman-teman. Selanjutnya adalah tampilkan daftar produk pada halaman utama dari aplikasi front-end. Tambahkan tombol untuk beli produk. Oke. Berarti udah sampai di itu ya. Kita menampilkan hasil produk yang udah kita upload dan juga udah ada gambarnya ke tampilan utama yang bakal dilihat oleh user atau sang pembeli. Jadi di controller item, ini model item controller itu saya udah nambahkan ini, teman-teman. Action view gambar ini untuk menampilkan gambar. Lebih tepatnya semua gambar gitu sih. Jadi filenya diambil dari sini, kemudian send file inline dan ya true untuk ditampilkan. Kemudian yang kita perlu siapkan adalah formnya ya, karena home-nya itu adalah di sini, site kemudian index. Nah, site index ini saya ubah jadi seperti ini. Jadi saya menggunakan widget list view untuk menampilkan gambar-gambar yang sudah ada sebelumnya atau produk-produknya yang sudah ada. Kemudian jadinya seperti ini. Ini kita gunakan data provider, kemudian paginate sesuai dengan tutorial yang ada di sebelumnya juga. Nah, kemudian ini list view-nya kita panggil di sini untuk menampilkan nanti list daftar produknya. Di sini kita manggil view namanya list item ya. Jadi kita render list item. Nah, kita create. Nah, list item ini adalah sel-nya gitu. Kalau yang tadi itu istilahnya indeksnya atau cangkangnya, di dalam cangkang itu kan ada beberapa produk, yaitu list itemnya ini. Ya ini yang nanti akan dirender dan di looping gitu, teman-teman. Nah, di sini ada nama produknya apa, nih ada title, kemudian ada ini buttonnya, di sini juga ada pengecekan. Di sana kayaknya, nah di sini juga ada kan tambahkan tombol untuk beli produk. Pada setiap item produk, pastikan hanya user yang sudah login yang bisa membeli produk. Jadi ditambahkannya juga di sini. Di sini ada pengecekan. If kita cek si usernya ini is guest atau bukan. Ketika dia is guest, maka buy itemnya itu akan disabled gitu. Yang muncul adalah ini. Ini if tidak ya. If dia bukan guest, dalam artian dia udah login, is login, itu dia akan menampilkan button buy-nya. Namun ketika tidak, else dia akan menampilkan danger text.
please login to buy this item. Gitu teman-teman. Jadi view ini akan menjadi produk-produk yang akan ditampilkan di dalam index.php ini. Jadinya adalah seperti ini. Nah, ini jadi ada Zmark tadi di mana ini tuh index.php, sedangkan nah ini satu-satu ini adalah itunya apa? Item list-nya tadi itu teman-teman. Ini tampilan satu-satu. Dan di sini ada garis BR. Nah, ini gambar yang udah kita juga udah lihat. Nah, di sini ada keterangan kan, please login to buy this item. Jadi kita memang harus login, coba kita login. Oke. Nah, ketika udah login, kita cek. Nah, ketika kita udah login, maka button buy-nya akan muncul. Seperti itu teman-teman untuk tutorial kali ini. Jadi tugasnya juga udah selesai. Kurang lebihnya seperti itu sih teman-teman untuk getting data from user ini kita udah belajar cara upload file seperti apa, kemudian pagination seperti apa. Di sini kita juga melakukan validasi gambar dan lain sebagainya gitu. Terima kasih yang udah mau dengerin tutorial kali ini. Kita ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.